Desa Sutihyang terbentuk awalnya pada tahun 1979 dengan latar belakangi jaraknya karena jauh dengan desa yang pertama atau desa yang awal, yaitu Desa Pangandagan. Yang keduanya jumlah pertambahan penduduk yang begitu tinggi, dan yang ketiganya untuk pelayanan masyarakat serta untuk peningkatan atau percepatan pembangunan. Secara geografis, Desa Sutihyang terdiri dari banyaknya lembah tapi tidak ada pegunungan, dan berbatasan dengan sebelah utara dengan Kecamatan Cempaka Mulya, sebelah selatan dengan Desa Pangandagan, sebelah barat dengan Desa Pasir Baru, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Dan secara geografis juga jumlah penduduk di desa kami laki-laki 3.828 orang dan perempuan 2.778, jumlah jiwa keseluruhan 7.689 jiwa. Terdiri dari 6 dusun atau 6 wilayah dan 6 rukun warga serta 32 rukun tetangga atau RT. Pelayanan Desa Sutihyang tanggapan warga masyarakat secara keseluruhan baik. Desa ada 13, diantaranya satu orang kepala desa bertugas sebagai wakil kepala desa. Jumlah kepala wilayah ada 6 orang atau 6 wilayah yang bertugas atau berfungsi sebagai kepala wilayah atau kepala dusun. Serta untuk di pelayanan di desa ada beberapa kepala urusan atau kepala seksi, diantaranya KUR pemerintahan, KUR keuangan, KUR kesra, KUR umum, KUR perencanaan, dan KUR pelayanan yang berfungsi dengan masing-masing tugas serta pelayanan dalam hal administrasi kependudukan seperti pelayanan pembuatan KTP, kartu KK, akte kelahiran, serta surat-surat yang lainnya seperti surat pindah. BUMDes berdiri tahun 2015, bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Saat ini masih terus berjalan, ya, terutama di bidang perikanan, yang tempatnya di lokasi di Rawabeber. Rencana dan pengembangan pihak BUMDes akan bekerjasama dengan Karang Taruna, yaitu untuk pengelolaan
pariwisata di Rawabeber dan untuk penanaman ikan kembali. Sumber daya alam yang ada dan begitu banyak, diharapkan putra daerah sebagai sumber daya manusia lebih meningkatkan untuk terutama di bidang hal ilmu tertentu yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada untuk menggali potensi supaya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya. Pemerintah anu udah diuningkeun kasadayana anu hadir di dieu eta mah bade dilaksanakeun mangga ngaceun pokona mah Kapolsek Mentos. Dalam hal segi keagamaan, alhamdulillah di desa kami terdiri dari 24 masjid jami, 64 musola, 8 madrasah diniyah. Dan dalam hal ini kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dalam hal kegiatan keagamaan termasuk di lingkungan pemerintahan Desa Supihian biasa diadakan pengajian rutinan setiap 1 bulan sekali, ditambah di tiap wilayah
diadakan juga pengajian rutinan di 6 wilayah RW. Setelah selesai dari desa, langsung di tingkat KRW pengajian rutinan juga, dan di 24 masjid pengajian rutinan setiap 1 minggu sekali. Untuk fasilitas pendidikan di desa kami ada terdiri dari 5 sekolah dasar, 2 madrasah ibtidaiyah, 1 SMP, 1 madrasah sanawiyah, dan 5 pendidikan anak usia dini. Untuk proses belajar mengajar alhamdulillah terlaksana dengan baik dan kondusif, sesuai dengan prosedur atau yang sudah terjadwalkan. Mata pencarian warga desa Sukuhiang dalam bidang pertanian, terutama padi sawah dan petani ladang juga, dan ditambah lagi mayoritas petani yang ada di sini berkebun, terutama kebun dalam hal ini yang ditanam mayoritas sayuran. Saya di sini sebagai petani. Saya di sini mengelola pertanian mulai dari 2015 sampai sekarang, mungkin udah 7 tahun. Saya sekarang menanam cabai, terus menanam tomat, menanam buncis. Alhamdulillah pertanian sekarang lagi bagus. Pertama mungkin saya cabai. Kalau cabai mungkin menanam sekitar 1 hektar. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 tingkat desa Sukuhiang. Dalam hal ini generasi muda yang terikat dalam satu organisasi, yaitu organisasi yang dinamakan Karang Taruna, mulai dari Karang Taruna di tingkat RT, ke tingkat RW, dan Karang Taruna di tingkat desa. Alhamdulillah dalam hal ini dari kepemudaan atau dari Karang Taruna selalu membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, di KRT-an, KRW-an, sampai di tingkat desa. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang dibuat berbagai macam bentuk atau jenis yang bisa bermanfaat dan bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi, antara lain untuk ibu-ibu yang aktif di PKK itu pembuatan
merajut dari bahan benang wol yang produknya antara lain bikin tas atau peci atau kopiah dan sebagainya. Terus untuk kelompok yang lain juga memanfaatkan lidi dari pohon kelapa menjadi berbentuk piring dan serta memanfaatkan bahan atau limbah dari tanduk binatang, dari tanduk domba atau kerbau dibuatkan untuk gelang atau ukiran yang lainnya juga. Dalam bidang kesenian di desa kami terdiri dari dua macam kesenian, antara lain satu yang dinamakan dul qosid atau dual qosidah dan yang keduanya marawis. Kalau marawis itu hampir di setiap pesantren ada kegiatan seni marawis. Dul qosid biasanya ditampilkan pada acara-acara kegiatan PHBI seperti peringatan Isra Mi'raj atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta pada acara-acara pernikahan. Petilasan yang lokasinya berada di Curug Cijampang, itu petilasan salah satu tokoh, beliau penyebar agama Islam, termasuk beliau ahli tata negara. Untuk dalam hal ini ikut serta juga dalam menamai kota Cianjur yang bernama Ki Boros Ngora atau yang disebut dengan gelar Eyang Jampang Manggung. Nah, sampai tahun ini beliau wafatnya kurang lebih sudah 495 tahun. Nah, untuk yang kedua situs budaya tersebut yaitu makam atau kuburan dua tokoh yang berasal dari Kerajaan Panjalu yang bernama Raden Kertawijaya bin Raden Kertaatmaja dan yang satu istrinya Nyai Raden Yalwibidok bin Nyai Raden Kertawaluya. Makomnya berada di dekat lokasi pondok pesantren yang ada di Desa Sitihiyang. Keamanan wilayah Sitihiyang waktu sekarang Ibu, alhamdulillah kondusif. Tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat. Dan kalau ada permasalahan di masyarakat, cukup diadakan musyawarah secara mufakat di masyarakat. Sampai saat ini bisa terjalin dengan baik, kondusif. Mudah-mudahan bukan untuk saat ini juga, untuk kedepannya lebih terjalin dengan baik juga, terutama dari pemerintahan pusat. Selain dari
turun ke lapang atau turun langsung ke desa melihat kondisi keadaan desa kami, serta diharapkan juga bantuan atau dorongan dalam hal apapun yang dibutuhkan oleh kami dan warga kami. Dalam hal ini program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa kami yang terkait dengan sumber daya alam yang ada, kami sangat membutuhkan bantuan terutama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang masih banyak kekurangan. Sangat mengharapkan sekali bantuan atau dorongan dari pemerintah. Harapan kami dari warga masyarakat yang ada di desa kami, terutama dalam hal menjaga kondusivitas lingkungan, supaya berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, serta peningkatan kegiatan baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan dalam hal kesehatan juga. Jadi kedepannya bisa lebih baik, lebih meningkat, dan bisa ke arah kesejahteraan untuk masyarakat kami.